Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Saya harapkan kamu semua dalam baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Dan satu lagi, berani untuk berubah. Anak-anak, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu pelajaran kelas 3, tema 1, sub tema 4. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan karya mozaik. Yang ketiga, menjelaskan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, menjelaskan permainan tradisional Rangku Alu. Yang kelima, menghitung dengan membagikan dengan cara porogapit. Perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Anak-anak, setiap tanaman memiliki perkembangan dan pertumbuhan. Ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanaman yang tidak melalui perkawinan, di antaranya dengan tunas, umbi, dan spora. Yang kedua, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya perkawinan, yaitu benang sari sebagai sel jantan dan putik sebagai sel betina. Contoh pada bunga dan buah-buahan. Yang ketiga, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan menggunakan bantuan manusia, yang tujuannya memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan yang tidak tergantung pada musim. Perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif, cara ini hanya melibatkan satu jenis induk saja dari bagian tubuh induknya. Keuntungan dari perkembangan vegetatif adalah pertama, sifat tanaman baru sama dengan induknya. Yang kedua, tanaman baru yang dihasilkan lebih cepat berbulah. Contohnya geragih, ya. Di antaranya adalah arbe, rumput teki, peganggan, semanggi. Untuk tunas contohnya cocok bebek, pisang, bambu. Anak-anak, umbi adalah organ tubuh yang mengalami ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umumnya umbi terbentuk di bawah permukaan tanah
meskipun ada yang berada di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah. Nah ini gambar apa anak? Ya, gambar kentang ya. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya mengembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada permukaan umbi tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk tunas. Contoh kentang, umbi jalar. Ya, ini yang kedua apa? Brambang ya. Jadi umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun dan pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Pengembangbiakan dimulai dari tumbuhnya siung pada ketiak bagian luar. Pada awalnya siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung sudah berdaun dan berakar, maka ia akan lepas dari induknya. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih ya. Yang tiga apa nyala? Iya, wortel ya. Umbi akar adalah akar yang besar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama pangkalnya, pangkal batang maksudnya ya, maka akan timbul tunas. Tunas tersebut adalah tumbuhan baru. Contoh umbi akar adalah singkong, dahlia, wortel. Apa enak? Ya, ini adalah ya spora ya. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada ganggan terdiri dari zoospora dan aplanospora. Zoospora memiliki bulu getar, bergerak bebas dalam air untuk berpindah tempat, lalu tumbuh dan menjadi tanaman baru. Jadi spora ini pada ganggan ini itu dia bergerak terus anak-anak ya. Jadi kalau nanti dia udah lepas ya itu dia akan jadi tanaman baru ya. Nah, ini apa nih anak? Nah, ini lumut. Jadi spora pada lumut terbentuk dalam kotak atau sporangium. Ketika sporangium pecah dan berhamburan kena angin, jatuh dan menjadi lumut baru yang disebut protonema ya, khusus untuk lumut. Nah ini tumbuhan paku anak ya. Nah ini spora pada tanaman paku dibentuk di dalam daun, disebut sporofil. Spora berkumpul di sporangium soros ya, yang terletak di bawah sporofil. Ketika sporangium pecah akan membuat tanaman baru. Nah, yaitu biasanya di bawah daunnya ada benjolan-benjolan warna coklat merah ya. Yang itu kalau pecah itu akan membentuk tanaman baru. Dan itu yang merah-merah itu coklat itu namanya sporangium ya, atau kotak spora. Sekarang kita bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara alami dengan bantuan manusia. Nah, ini contohnya. Ini cangkok ya. Mencangkok adalah mengerat dari bagian dahan dan debris
media untuk tempat berkembangnya akar. Umumnya bisa. Yang bisa adalah dikotil yang berkeping 2. Contoh mangga, jeruk, rambutan, jambu ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menyambung batang bawah dan batang atas tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul dari kedua induknya. Ya, ini anak ya. Jadi yang ketiga adalah merunduk. Memperbanyak tanaman dengan cara merundukkan batang tanaman ke tanah. Jadi batangnya dipendam di tanah ya, ditarik ke bawah lalu dipendam tanah. Maka batang itu akan tumbuh akar. Jika akar banyak, maka tanaman bisa dipotong dari induknya ya. Karena dia bisa jadi taman baru. Ini menempel atau klasi adalah menempelkan dari mata luas yang sejenis, artinya tanaman sejenis tanah ya, tetapi berbeda sifat. Jadi setiap tanaman itu walaupun sama atau sejenis itu kadang punya sifat yang beda. Ada yang genjah atau cepat berbuah, ada yang lama berbuah. Tujuannya menempel sama dengan menyambung, yaitu menggabungkan dua sifat unggul dari dua tanaman. Nah, ini tetap pada vegetatif buatan ya. Namanya apa? Ya, stek. Stek adalah perbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induk. Contoh ketela, tebu, mawar, melati, kangkung. Kembangbiakan tumbuhan dengan generatif. Nah, ini gambar apa? Ya, bunga. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya perkawinan. Perkembangan ini terjadi jika benang sari atau jantan jatuh ke kepala putih atau sel betina, yang dimana akan terjadi pembuahan. Hasil pembuahan yaitu zigot. Ya, zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah ya. Atau menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji yaitu calon tanaman baru. Untuk bunga dibagi dua. Ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap jika memiliki bagian bunga secara lengkap. Artinya contoh bunga pada ya gambar yang samping itu ya. Kalau bunga tidak lengkap sebaliknya, yaitu antara benang sari dan putih berbeda tempatnya. Contoh bisa pada anggrek ya. Anggrek itu antara benang sarinya dan putih itu terpisah anak. Jadi perlu bantuan manusia. Bisa dengan bantuan serangga ya. Untuk menyatukan benang sari ke kepala putih. Sehingga akan jadi pembuahan ya. Karya mozaik. Karya mozaik adalah gambar atau lukisan yang terbuat atau dibuat menggunakan
material atau bahan dari kepingan yang dibuat dengan ditempel pada bidang datar dengan lem. Kepingan itu bisa dari pecahan keramik, kaca, bibijian, daun, ataupun kayu. Untuk alat yang digunakan kertas, pensil, dan lem. Cara membuat karya mozaik yaitu membuat pola yang diinginkan dalam kertas, lalu pola dilem dan ditempelkan bahan atau kepingan yang sudah dipersiapkan dalam gambar atau pola. Karya mozaik merupakan karya dua dimensi. Nah, ini contohnya ya, anak ya. Ini contohnya karya mozaik. Contoh samping ini adalah gambar mozaik atau karya mozaik berbentuk hewan. Karya mozaik ini bisa berbentuk hewan, jadi karya mozaik itu bisa berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau benda yang ada di sekitar kita. Contohnya matahari. Ya, simbol dalam Pancasila. Nah, ini gambar apa, anak? Iya. Ini gambar pohon beringin. Merupakan pengaman sila berapa, anak? Iya, sila ketiga pohon beringin itu. Ya, ini. Beringin merupakan lambang Pancasila sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan bisa diciptakan di sekolah. Beberapa termin sila ketiga di lingkungan sekolah adalah etiket kelas, menghormati budaya lain, dan saling membantu. Etiket kelas merupakan wujud kerjasama. Kerjasama adalah melakukan kegiatan atau pekerjaan bersama-sama dengan beberapa orang. Manfaat kebersamaan yaitu pertama, mempercepat pekerjaan. Yang kedua, meringankan biaya yang ditanggung. Yang ketiga, meringankan beban pekerjaan. Yang keempat, terbentuknya kesatuan dan kebersamaan. Gerak lokomotor. Permainan lompat bambu atau rangku alu adalah sebuah permainan dan tarian asal Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Permainan dilakukan dengan 4 orang memegang 4 tongkat bambu, memakai tongkat membentuk palang, dan menggerakkannya sementara yang lainnya harus melompati bagian celah agar tidak tersepit bambu. Ya, ini contohnya ya, gambarnya ya. Jadi ada 4 orang. Seorang pemain akan bertugas untuk melompat, dan 4 lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, ini yang kedua gerakannya ya. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Yang ketiga, gerakan bambu dengan buka dan tutup secara gantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Yang ketiga, pemain yang tidak memegang bambu melompat ya pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu dan dilakukan secara bergantian. Matematika. Anak, pembagian adalah cabang dari aritmatika yang menjadi kebalikan dari operasi perkalian.
Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Simbol operasi pembagian menggunakan simbol ya bagi ya. Ada garis miring ya, ada 2 ya. Sekarang kita coba perkalian satuan dengan satuan. Pasti kamu udah bisa ya. Contoh 8 bagi 2 sama berapa? Ya 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 32 bagi 4 sama dengan 8. 36 bagi 9 sama dengan 4 ya. Nah, sekarang pembagian ratusan dengan satuan, ribuan dengan satuan. Dengan cara Forogapit ya. Nah ini, contoh 750 dibagi 5. Ya, ini. 7 ya, perkali 5 yang di bawah 7 bisa nggak? Ada berapa anak? Ya. Perkali 5 di bawah 7 ada 1 ya. Yaitu 5. Karena 1, 5 kali 1 berapa? 5 toh? Tapi ya sini ada 0,2 ya. Jadi harus atas juga tambah 0,02. Artinya 5 kali 100, 500. Ya, tinggal 250. Nah, karena 25 bagi 5 bisa, yaitu 5, maka kita tulis 25 di Forogapitnya. Tapi sisa 1. Kalau sini tambah 01, maka atas tambah 01 ya. Dan dikurangkan, hasilnya berapa? Ya, pastinya 0 ya. Sekarang cara kedua. Beda dengan tadi. Ya, tapi sama maksudnya. Contoh 980 bagi 4. Nah, 9 perkali 4 bagi 9 berapa anak? 8. Jadi 8 itu merupakan kalian ya 4 kali 2 ya. Terus 8 karena nolnya 2 maka ditambahkan 2 nolnya ya. Jadi 200. 4 kali 200 berapa? 800 ya. Saya itu kurangkan anak. Nah, hasilnya 180. Sekarang coba 1 bagi perkalian 4 bagi 1 ada enggak? Enggak ada ya. Kita ambil yang kedua. Jadi 18. Perkalian 4 di bawah 18 ada enggak? Ada berapa? Iya, 4 itu 16 ya. Nah ini. Nah. Ya. 4 kali 4 berapa? 16. Karena di belakangnya masih ada 0. Ya, tambah 0 kan tadi. Supaya sesuai dengan sama di depannya. Maka 4 tidak diberi 0 juga ya. Jadi supaya seimbang antara 160 dengan 40 ya. Dikurangkan hasilnya, nah ini 20 ya. Sekarang perkalian 20 perkalian 4 yang bisa bagi 20 berapa? Ya, jawabnya 5 ya. Jadi 4 kali 5, 20. Nah ini ya. Kalau jumlah semuanya
Nah, ini 200 tambah 40 tambah 5 sama dengan 245, ya. Kalau dikurangkan 20 kurang 20, ya 0, ya. Lagi, untuk prerogatif Gabet, ya. Coba lagi. 6 1224 dibagi 6, ya. Sekarang 1 perkalian 6 dibagi 1 ada bisa nggak? Nggak bisa. Artinya ambil yang kedua, ya. 12. Perkalian 6 perkalian 6 di bawah 12 ada nggak? Ada, ya. Berapa? 12, ya. Nah, ini, ya. 12, ya kan? Karena 6 kali 2 berapa? 12. Karena belakangnya masih ada 0, maka 02, maka kan 02 juga, ya. Nah, ini, ya. Tambah 02. Jadi 200 kali 6 1200, ya. Kalau dikurangkan tinggal 24, ya. Perkalian 6 di bawah 24 bisa nggak? Bisa. Berapa? Iya, 4, ya. Nah, langsung 4 kali 6 24. Dikurangkan 24 kurang 24 0, ya. Ini hasilnya, ya. Tadi 4 tadi kan udah langsung hasilnya 24. Jadi nggak ada tambah 0, ya kan? Jadi hasilnya 200 tambah 4 sama dengan 204. Sekarang cara lain lagi. Tapi sama hasilnya. 1344 dibagi 8, ya. Nah, jadi perkalian 8 dibagi 13 ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi akhirnya tetap 1. 1 kali 8, ya, jawabnya 8. Karena belakang masih ada 02, ya. Maka atasnya juga diberi 02, ya. Nah, ya, 100, ya. Lagi. Dikurangkan hasilnya 544. 54. Perkalian 8 di bawah 54 ada nggak? Ada berapa? 48, ya. Kita tulis 48. Lah. Karena 48 tambah 0 lagi, maka yang sini beri 0 juga. Sehingga hasilnya, iya, 60, ya. 01, 01, ya. Kenapa? 6 kali 8, 48. Karena tambah 01, maka sini juga tambah 01, ya. Nah, hasilnya, kalau itu dikurangkan, ya, 4 kali 4, 0. 4 kurang 8 nggak bisa, ya. Ambil satu depan. Jadi 14 kurang 8. Ya, 14 kurang 8 berapa? 6, ya. Sekarang perkalian 8 di bawah 64 ada nggak? Ada. Berapa? 8, ya. Coba. Lah, ya kan? 8, 8, 64. Langsung hasilnya 0. Hasil semuanya adalah, nah, ini. 100 tambah 60 tambah 8 sama dengan 168. Mungkin itu aja yang bisa Pak Yuda sampaikan. Kurang lebihnya Pak Yuda minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.